Hi, my name's Ramzi, and today I will read. Sebenarnya jujur ini warning ini agak ngenes karena kayak I've always wanted to do this, yaitu kayak bacain confession. Sebenarnya ini terinspirasi dari Wafi, which is terima kasih banyak Wafi. Dan setelah gue nonton Salmon Chew, which is literally yang gue nonton akhir-akhir ini, gue selalu nonton itu. Dan gue pengen buat, tapi kayak because I have no friends to give stories to me, you know what? ChatGPT. Jujur kayak lu gak punya teman ya, tapi kayak ya udahlah. So I'm gonna read some stories, some stories yang dibikin oleh ChatGPT. Let's read it out loud. Min gue mah. Ini gue kayak apaan banget, gue hidup hidup macam gini. By the way ini gue berantakan banget rambutnya, gue masih siram bentar kayak. By the way ini tuh kayak I don't know, tapi cepat banget jujur warna hitamnya udah muncul coks. Dan ini aduh tangled banget cok, asli kagak bohong gue. Tuh kayak denger gak sih bunyi kayak cek 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 gitu kayak. Tapi ini emang habis mandi banget sih, jadi kayak I think kayak memang bakalan. Ini jujur rambut gue udah damage, kayak gue harus beli vitamin rambut gitu, tapi ya udahlah. Kita langsung aja baca ya guys. Kayak pura-pura aja kalian denger ini kayak tuh kayak beneran confession dari orang. Dan ini gue belum baca ceritanya, so like let's react. Min, gue mau confess sesuatu karena honestly gue udah capek nyimpen ini sendirian. Oke, Pri. This is so ngenes, man. Oke, gak apa. Jadi ada satu orang, sebut aja Raka. Oke, hai Raka. Gue kenal dia dari kampus dan awalnya literally biasa aja. Bahkan first impression gue tuh dia annoying. Tipe orang yang kalau, by the way ini beneran gue baca right now, kayak di chat GPT banget. Maaf karena gue membuat ini mungkin kayak berapa liter air terpakai di muka bumi ini, tapi kayak ini nggak mikir banget kok guys, GPT-nya kayak harusnya aman sih. Oke lanjut. Sama tadi. Bahkan first impression gue tuh dia annoying. Oke, girl. Tipe orang yang kalau ngobrol sama orang lain tuh suka nyender terlalu dekat, suka manggil orang pakai panggilan aneh, terus somehow dia punya kemampuan buat bikin semua orang ngerasa kayak mereka sahabatnya. I know some people. Nah masalahnya ke gue dia agak beda, question mark. At least menurut gue. Okay girl, who you are? Who are you? Awalnya cuma hal kecil. Dia sering nungguin gue pulang padahal rumah kita beda arah. Oke. Terus kalau gue bilang gue lapar, dia langsung ngajak makan. Aduh, gue pengen lagi punya teman gitu kayak ngajak makan. Jadi kayak gue nggak bayar. Kalau gue bilang dingin, somehow jaketnya udah pindah ke badan gue. Normal lah ya, friendship, brotherhood, solidarity. This is AI. Gue masih waras, oke. Terus suatu hari kita lagi nongkrong rame-rame dan teman gue nyeletuk, Rak, lu tuh kenapa sih kalau sama dia beda banget? Dia jawab, ya emang kenapa? Terus si ini siapa sih yang ngirim nih? Anon. Anon bilang itu bukan jawaban. Oke, gue mulai suspicious. Terus makin lama makin banyak kejadian aneh. Dia pernah nyimpen foto gue yang menurut gue literally jelek banget. Why would you do that? Gue nanya, ngapain lo simpan ini? Exactly, katanya lucu. Lucu dari mana? Gue lagi makan cilok dengan muka kayak habis kalah perang. Kayak bisa nggak ngetiknya nggak kayak AI, lu tuh manusia. Terus dia pernah bilang, kalau lu punya pacar nanti gue merah sih. Gue ketawa. Gue ketawa karena gue kira bercanda, ternyata dia diem. Gue bilang kayak, hah? Dia yang nggak tahu, pokoknya jangan. Brother, what do you mean jangan? Exactly. Fast forward berapa bulan, gue akhirnya memberanikan diri buat nanya langsung. Oh my god.
Bukan confess ya, cuma nanya karena gue udah genuinely penasaran. Gue bilang, Rak, lu sebenarnya suka sama gue apa gimana? Dia diam sekitar 5 detik, terus dia ketawa. Gue udah siap mental. Dia bilang, gue kira lu udah tahu. Gue langsung freeze. Oke, gue masih mencerna. Sorry guys, gue masih mencerna banget nih. Dia bilang, berarti Rakanya bilang ya, gue kira lu udah tahu. Wait. Bentar, gue bilang, Rak, lu sebenarnya suka sama gue apa gimana? Gitu kan, si cewek ini. Dia diem sekitar 5 detik. Tuh, wah agak 4 mak. Terus dia ketawa, hahaha. Gue udah siap mental. Dia bilang, gue kira lu udah tahu. What do you mean gue kira lu udah tahu anjing? No cursing please. Gue langsung freeze. Jadi selama ini gue gak halu. Besoknya gue cerita ke sahabat gue malah bangun terus bilang, wait, Raka yang lu maksud Raka yang itu? What do you mean by that? Gue bilang iya. Dia buka Instagram, terus nunjukin satu foto Raka ternyata udah punya pacar. Gue langsung chat Raka, lu punya pacar? Dia jawab hahaha, iya, hahaha nya kayak vlog. Gue, terus lu selama ini apaan? Lah dia bilang, lah emang kenapa? Gue mau nangis kak. Mungkin nggak ada gitu. Tapi plot twist paling kasar banget. Boleh nggak bilang gini kak? Tapi plot twist paling gobloknya belum sampai selesai. Ternyata pacarnya Raka adalah teman gue sendiri. Dan lebih goblok, lu kan nggak tahu gitu sih teman lu punya pacar siapa? Kayak lu ignorant parah. Dan gimana tadi? Dan lebih gobloknya lagi, teman gue bilang selama ini dia juga kira gue sama Raka lagi deket. Wait, what? Dan lebih gobloknya lagi, teman gue bilang selama ini dia juga kira gue sama Raka lagi deket. Lo, like you do nothing, the friend does nothing. Jadi kesimpulannya, Raka kira gue tahu. Bentar, aduh, pala gue lagi muat nih. Raka kira gue tahu dia punya pacar. Pacarnya kira gue deket sama Raka. Gue kira Raka suka sama gue. Teman-teman gue kira kita bertiga punya semacam drama polyamorous. Padahal sebenarnya nggak ada yang tahu apa-apa. Gue udah 8 bulan hidup dalam fanfiction buatan otak. What? I'm so confused. Gue nggak siap untuk Odysseus. Wait, kita baca ulang ya teman-teman. Raka kira gue tahu dia punya pacar. Alright, so Raka thought that you knew that he has a girlfriend, I guess, or like boyfriend, I don't know. Pacarnya kira gue deket sama Raka. Gue kira Raka suka sama gue. Teman-teman gue kira kita bertiga punya semacam drama or like polyamorous. Padahal sebenarnya nggak ada yang tahu apa-apa. Holy fuck man. Gue udah 8 bulan hidup dalam fanfiction buatan otak sendiri. Sekarang gue sama Raka masih teman by the way. How? Cuman kalau dia udah manggil gue sayang, bercanda, gue langsung jawab, panggil pacar lu, dan dia selalu ketawa. Gue benci manusia ini. First of all, go to therapy, girl. You need to actually get out from that. He was like literally, gila, gue kayak berasa ngomong sama orang beneran. Anjir, ini sesedih ini kah hidup gue? Tapi nggak. Tapi kalau misalnya kayak beneran ada kayak actually in real life this could actually happen. Dan kayak get out girl. Oke, kita baca cerita kedua karena ini gue minta ChatGPT buat bikinin 2 cerita. So like, thank you. Kita langsung masuk aja. Dia nggak kasih nama, soalnya gue bakal ngasih dia nama Bambang. Oke. Min lagi kan apa ya? Rom, gue punya cerita yang honestly sampai sekarang gue sendiri nggak ngerti kenapa bisa terjadi. Gue juga nggak ngerti karena gue belum baca. Jadi sekitar 2 minggu lalu gue nemu dompet di depan minimarket. By the way, ini kayak bukan romance ya guys, karena gue minta promnya. Ini kayak ya udah cerita aneh.
Langsung aja ya, si Bambang nih. Jadi sekitar 2 minggu lalu gue nemu dompet depan minimarket, alright, Indomaret. Biasa aja kan, gue ambil karena takut keinjak atau diambil orang. Why would you do that? Di dalamnya ada KTP, beberapa kartu, sama foto polaroid seseorang. Gue buka KTP-nya, namanya Dimas. Gue pikir ya udah cari orangnya lewat Instagram. Ketemu, gue DM, bro kayaknya dompet lu ketinggalan di minimarket X. Dia jawab 5 menit kemudian, hah serius? Terus lu ciuman? Enggak, bercanda. Terus dia nanya bisa ketemu kapan. Gue bilang besok. Kenapa gue nadanya kayak Nancy Judge? Besoknya kita ketemu. Dia datang naik motor, masih pakai helm, langsung bilang makasih sekitar 7 kali. Makasih, 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 dan makasih. Kayak tawaf ya 7 kali ya. Gue kasih dompetnya, selesai kan? No. Dia tiba-tiba bilang, tapi foto polaroid gue ada, masih ada nggak? Gue bilang ada. Dia langsung pucet. Gue pikir kenapa, ternyata itu foto dia sama mantannya. Girl. Gue bilang santai aja, nggak gue lihat kok ya. Wah, would you be pucet? Dia malah, lu bohong. Dia malah bilang lu bohong. Gue bilang, lah emang gue harus ngapain? Zoom. Nggak paham. Terus dia ketawa. Akhirnya kita malah ngobrol sekitar 1 jam di depan minimarket. Long story short, ternyata orangnya lucu juga. Kita tukeran Instagram, kamu gay. Besoknya dia ngechat, gue masih nggak percaya dompet gue balik. Gue jawab, ya jangan ilangin lagi. Dia bilang, kalau gue ilangin lagi gimana? Gue jual. Kenapa gue kasih nama dia Bambang? Karena gue tahu ini bakal jadi gay. Terus dia kirim voice note ketawa. Dari situ somehow kita jadi melem kah? Dari situ somehow kita jadi sering chat. Sampai suatu malam dia bilang, besok ikut gue ke suatu tempat. Gue tanya, kemana bang? Gitu kan. Dia jawab, rahasia. Gue udah mikir macam-macam. Wow, would you mikir macam-macam. Tapi ya udah, gue yain. Besoknya dia jemput gue. Kita jalan sekitar 40 menit. Harusnya gue nggak ngasih nama Bambang ini literally ini banget, non military. Terus berhenti di sebuah rumah. Gue nanya, ini rumah siapa? Siapa sih namanya? Dimas. Rumah siapa ya, Dim? Gitu. Dia punya teman gue. Oh my god. Gue mulai suspicious. Penjagalan manusia kah? Enggak. Kita masuk. Ada sekitar 7 orang. Gue pikir, oh surprise party, you are way too positive girl. Ternyata bukan. Mereka semua duduk. Terus salah satu orang berdiri dan bilang, jadi kita mau klarifikasi satu hal. Oke, get ready guys. I don't know. Gue bilang kayak tanda gitu. Dimas bilang, lu kenal gue dari mana? Gue jawab, ya dari dompet, kocak. Mereka semua saling lihat. Gue mulai takut. Terus seseorang nunjukin foto gue. Gue bilang, anjir ini apaan? Ternyata Dimas bukan kehilangan dompet secara gak sengaja. Dia sengaja ninggalin dompet itu. I thought this was gonna be a gay story. Karena temennya pernah bilang, kalau mau tahu orangnya baik atau enggak, coba jatuhin dompet. Dan Dimas ternyata udah lihat gue beberapa kali di minimarket itu. Gue di eksperimen. Gue marah dong. Gue bilang, jadi dari awal lu pura-pura kehilangan dompet? Dia bilang, iya. Gue bilang, gue mau pulang. Kayak marah gitu, kayak gue mau pulang, asik. Terus dia panik dan ngejar gue keluar. Nah ini harusnya udah ending kan? Belum. Karena ternyata orang yang ngajarin dia eksperimen itu adalah dosen gue. Karena ternyata orang yang ngajarin dia eksperimen, ngajarin apa ngajakin sih?
Gue bahkan nggak tahu dosen gue kenal Dimas. Gue langsung chat dosen, Pak boleh saya tanya sesuatu? Dibales silakan. Gue kirim foto Dimas, Bapak kenal orang ini? Dosen gue bilang, loh itu anak saya. Rom, gue ketemu anak dosen gue karena dompet palsu. Sekarang Dimas malah ngajak gue ketemu lagi karena katanya mau minta maaf secara proper. Gue bilang enggak. Dia bilang traktir. Gue bilang lokasi. Jadi sekarang gue nggak tahu gue ini korban social eksperimen atau cuma berhasil ditraktir makan gratis. Sekian dan terima kasih. Oh, girl. I mean it is all fiction though ini, tapi anjir gila banget ya. Kalau ini gue pura-puranya kayak reaksi ke cerita orang itu ya. Nggak ada sih, nggak ada cerita, nggak ada reaksi, kayak cuman baca doang mungkin. That's all from this week. Ini video apa sih, tapi kayak gue bakalan sering bikin tipe video gini, kayak gini karena ini lucu banget. Jujur. Dan ini tuh kayak, tau gak sih, kayak style style typingnya itu meskipun udah kayak pakai bahasa-bahasa yang Indonesian tuh ternyata kayak masih kayak AI banget gitu loh, kayak gua titik dua bla 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 dosen titik dua bla 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 bla, tapi jujur gila banget. Terima kasih udah nonton.